Jadi segera harus dikembalikan ke asalnya. Tinggal nanti ada sangskara-sangskara, ada berikut-berikutnya yang menyelesaikan tridhanya. Kesan-kesan batin, kesan-kesan yang di batin, di pikirannya, di batin itu, yang di dalam, nah, tinggal itu yang dibersihkan. Ada upacara-upacara membersihkan itu. Terakhir itu ada bagian yang tidak bisa diselesaikan, yaitu karma-karma tertentu. Nah, karma-karma itu harus dialami oleh yang meninggal. Karma baik, karma tidak baik. Saya rasanya cenderung mengatakan bukan buruk, tapi tidak baik. Baik, tidak baik. Karena kalau buruk, Tuhan tidak akan menciptakannya. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Nah, setelah bersentuhan dengan manusia menjadi tidak baik. Karena manusia salah manfaatkan. Dan jadilah tidak baik. Pandai bikin pisau kan niatnya baik kan? Pandai besi bikin pisau kan niatnya baik. Untuk di dapur, untuk motong ini di dapur, tapi ada yang salah memanfaatkan untuk berkelahi. Jadi pisau itu bukannya buruk ya, hanya tidak baik setelah disalahmanfaatkan oleh manusia. Gitu juga ciptaan-ciptaan Tuhan itu tidak ada yang buruk. Menjadi tidak baik itu setelah bersentuhan dengan orang. Sering baik tidak baik itu penyebabnya itu adalah desa kalapatra. Tempat, daerah, di satu daerah baik, di daerah lain belum tentu baik. Zaman dahulu bagus, baik, sekarang kalau diterapkan belum tentu juga baik. Contoh kalau dahulu diterima banyak hal-hal yang mungkin kurang pas saya sebut di sini, sangat normal gitu ya. Tetapi kalau zaman sekarang diterapkan nggak bisa diterima. Atau cerita Mahabharata yang kita tahu kan, Draupadi bersuami 5. Sekarang kalau wanita bersuami 2 saja udah dipermasalahkan, sudah tidak boleh gitu kan. Kalau laki-laki beristri 2 boleh. Artinya tidak dimasalahkan, masyarakat masih menerima. Tapi mungkin beberapa zaman belakangan lagi ya tidak bisa diterima kalau ada suami atau laki-laki beristri lebih dari 1, barangkali. Atau barangkali kembali seperti zaman dahulu penerimaan orang itu. Jadi baik buruk itu tidak ada, yang ada baik tidak baik. Tidak baik itu setelah bersentuhan dengan manusia. Jadi ada karma yang memang harus dialami oleh yang meninggal. Karma itu gimana pun harus dijalani. Kecuali ada lagi perkecualiannya. Kecuali karunia maha khusus dari yang maha kuasa. Itu benar melalui orang suci yang luar biasa. Orang suci yang sangat khusus itu bisa menyelesaikan karma orang. Tapi itu boleh dikatakan tak mungkin. Karena orang suci pun tak mau, tidak akan berkenan, ngapain? Yang bersangkutan harus mengalami. Tapi masih ada karma-karma yang bisa dibersihkan dengan cara membaca kitab-kitab suci tertentu, membaca mantra-mantra tertentu, atau bertemu dengan orang-orang suci tertentu.
Karma-karma tertentu itu bisa dibersihkan, dilepaskan bahkan. Tapi ada karma yang memang tidak bisa, tidak mungkin dilepas. Oleh karena itu memang kita perlu sangat berhati-hati berkarma baru. Di saat-saat di dunia ini segalanya sangat mendukung untuk berbuat tidak baik, itu sangat mendukung ya. Yang perlu kita berhati-hati. Jadi kembali kepada Wira punalo wayo hammanu buddhire waca angkara itiyame bina prakritir astadha. Yang pancadha dan tridha ini menjadi astadha, itu bina prakritir, itu prakriti, itu alam, itu unsur-unsur alam yang bina, yang berbeda dengan Tuhan atau berbeda dengan Sang Atma. Atma itu kan kekal, bagian dari Tuhan, datangnya dari Tuhan, tapi bagian yang kekal, Atma. Nah, Atma yang kekal, yang membuat badan ini hidup, yang membuat tangan kita bisa bergerak, yang membuat mata kita bisa tik tik begitu. Itu Atma yang kekal. Nah, Atma yang langgeng itulah yang bina, yang berbeda dengan Pancada dan Tridha ini atau Astadha. Yang berbeda dengan 8 unsur. Itu yang dalam tradisi diselesaikan dengan cara, kalau di sini di Indonesia dinamakan ngaben. Kalau Sanskertanya itu namanya daha sanskar. Kremasi itu bukan Sanskerta. Itu bahasa dunia mana itu? Kremasi itu. Udah bahasa Indonesia kan? Bahasa Inggris. Cremationnya yang bahasa Inggris. Jadi ada sawa sanskara, upacara ngaben, daha sanskara, upacara ngaben, atau antim sanskara, final ceremony. Jadi yang Pancadha itu, yang 5 unsur, yang Pancamahabhuta ini diselesaikan sesegera mungkin. Dibakar dan dilarung. Tidak ditanam, dibakar, dilarung. Artinya tradisi yang dari awal itu begitu. Kalau di banyak tempat, terutama di Indonesia, nah ada yang masih ingin bersama dengan yang meninggal karena alasan rasa. Ada yang nyimpan abu mayat keluarganya di rumah sampai bertahun-tahun ada. Kemarin di Eropa bertahun-tahun disimpan. Nah, saya anjurkan selesaikan segera. Kasihan beliaunya gitu. Nah, akhirnya dilarung ke laut. Ini tradisinya secepat mungkin ya. Nah, kenapa ke laut? Karena laut itu dianggap suci, seperti Sungai Gangga dianggap suci kan, diterima sebagai sungai suci yang memang turunnya dari surga menurut cerita-cerita Purana. Jadi Gangga itu turunnya pertama dari alam spiritual, yang karena sentuhan dari Awatara Wamana, kaki Awatara Wamana nyentuh, langsung turun ke surga. Nah, di surga-surga mengalirnya itu Sungai Gangga itu. Nanti diturunkan ke bumi ini oleh Raja Bhagirata untuk menyelamatkan atau membebaskan
abu leluhurnya, yang untuk mendapatkan pembebasan harus dilarung ke Gangga. Nah, di waktu itu Gangga kan hanya ada di surga, makanya Raja Bhagirata dengan pertapaannya menurunkan sungai Gangga. Tapi karena sungai Gangganya kekuatannya luar biasa, kalau beliau turun ke bumi ini bisa rontok, bisa ambruk. Nah, Dewa Siwa yang menahan dengan rambutnya kan. Kayaknya di rambut Dewa Siwa itu kalau digambar-gambar atau di arcanya ada kayak air mancur. Itu Gangga turun terus baru dialirkan ke bumi ini. Nah, Raja Bhagirata yang mengantar sungai Gangga itu ke tempat leluhurnya dibakar dulu. Itu ceritanya lain ya. Nah, dari sanalah muncul tradisi abu mayat itu larung ke sungai Gangga. Bagi yang jauh dari sungai Gangga, sungai suci mana saja. Yang tidak ada sungai suci, ada danau. Yang tidak ada, yang terakhirnya ke laut. Karena laut itu pada akhirnya semua sungai-sungai suci mengalirnya ke laut. Jadi laut itu dianggap suci. Oleh karena itulah melarung abu mayat ke laut itu dia sangat utama sebenarnya. Ini tradisi melarung abu mayat ke laut. Yang tadi dengan sangat berbahagia kita melakukannya. Sangat bahagia. Dan itu perjalanan untuk semua. Hanya ada duluan, ada belakangan ya. Itu perjalanan untuk semua. Jadi bagi yang punya niat seperti itu berpesan boleh pada anak-anak. Sekali lagi tradisi ini tradisi yang indah. Juga kalau logika kita sekarang pakai ya, tidak merepotkan, ya. Misalnya dengan kita harus beli di banyak tempat sekarang beli tanah kubur itu mahal ya. Nah, kita tidak bercerita ke sana, tetapi kalau ke logika itu pasti akan ditemukan banyak lagi. Di beberapa daerah itu tempat itu dipenuhi oleh daerah-daerah kuburan. Yang kita tidak menyinggung itu ekstra ya. Karena pasti di sana ada pertimbangan-pertimbangan baik. Yang membakar mayat terus melarung abunya ke laut juga pasti pertimbangannya pertimbangan baik. Jadi kita tidak usah saling sentuh sana sini, tapi apa yang diyakini dijalani dengan baik. Jangan nyentuh yang lain. Begitu nyentuh yang lain pasti tidak nyaman kan? Dan kalau saling adu pendapat, tidak nyamannya bisa jadi berkelahi. Kalau saya melihatnya dengan cara begitu. Orang lakukan apa itu pasti ada kebaikan di sana, makanya dilakukan. Kalau tidak, ngapain dilakukannya? Jadi kita saling menghormati, tetapi apa yang diyakini itu yang dilakukan. Tentu saja kalau secara logika silakan logikakan sendiri. Apapun yang dilakukan dilogikakan.
sehingga kita makin mantap melakukannya. Itu kita cerita karena membaca Bhagavad Gita bab 7 sloka 4 ini ya. Bumi rapu nalu wayu kamanu budhiri waja hangkara iti ame binna prakritir astadha. Yang astadha 8 unsur ini bina berbeda dengan sang Atma. Nah, yang asli itu ini yang bapak yang berbaju merah. Yang asli itu orangnya yang baju atau yang memakai baju? Yang memakai baju. Yang memakai baju itu asli orangnya kan? Itu benar bajunya mungkin sebentar lagi akan dibuang untuk dicuci. Orangnya tidak dibuang. Nah, begitu juga perhatian utama itu ketika orang meninggal, perhatian utama itu adalah pada atmanya, pada sang roh yang langgang, yang memakai badan sebagai pakaiannya. Vasang si jirnani yatha vihaya navani grihnati naro barani. Bagaikan orang menanggalkan pakaian yang sudah usang, yang sudah tidak cocok dipakai, sudah rusak, sudah robek, sudah rusak sama sekali ya. Tidak mungkin dipakai diketawain orang nanti. Itu harus ditanggalkan. Namani yang baru, grihnati memakai, lalu memakai pakaian yang baru. Tetha seperti itu bapak baju merah. Badan ini ditinggalkan karena badan itu pakaian. Yang perlu mendapat lebih perhatiannya adalah yang di dalam. Tetapi banyak yang keliru karena melihat orang itu di badan yang dilihat ya. Melihat orang itu badan yang lebih banyak dilihat, disayang, dipelihara. Yang di dalamnya tidak pernah diperhatikan. Sehingga upacara untuk sang badan ini bisa miliaran menghabiskan. Tetapi upacara untuk yang di dalam tidak dilakukan, atau sedikit dilakukan, atau 50-50 dilakukan. Ya, baik. Tapi banyak yang mengabaikan sama sekali. Jadi yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang memakai badan itu, karena badan itu hanyalah pakaian, bukan orangnya. Kan kita keliru kan, pakaiannya kita bersihkan, cucikan, kasih pengharum, orangnya ndak kita kasih makan, benar ndak? Sang Atma yang ada di dalam badan itu, yang memakai badan itu ndak pernah kita kasih makan. Apa makanan sang Atma, apa makanan yang ada di dalam, apa makanan orang yang asli di dalam itu, yang sejati, yang adalah langgeng itu, apa makanannya? Semua hal-hal yang adhyatmika, spiritual. Makanan kita adalah nasi, membuat badan kita jadi segar, sayur, jus. Kalau tidak sempat masak, kita ke Dharma Kitchen. Itu membuat badan kita jadi sehat, segar, bertumbuh, berkembang, bertahan dari penyakit, serangan penyakit, bertahan dari kelelahan. Nah, Atma itu dia akan bertahan dari sakit penyakit, akan kuat, akan teguh, akan baik, akan tenang damai kalau mendapat makanannya. Apa makannya itu? Baca kitab suci, teratur, yang agak berpuasa. Yang paling bagus itu adalah satsanga. Satsanga itu artinya kumpulan-kumpulan untuk mendengarkan ajaran-ajaran suci. Ini yang dilakukan oleh leluhur kita dulu. Raja Hayam Wuruk, Raja Dharmawangsa sangat menggandrungi itu, mendengarkan ajaran-ajaran suci yang diistilahkan hari katha. Katha artinya menyampaikan ajaran-ajaran suci.
melalui cerita-cerita Mahabharata, Ramayana. Bahkan akhirnya Raja Dharmawangsa itu menciptakan satu proyek besar, proyek mengjawakan biasa mata, membahasa jawakan bahasa ajaran-ajaran dari Resi Vyasa, yaitu Mahabharata. Demikian bukan hanya rakyat biasa ya, raja-raja, pemimpin zaman dulu itu yang sangat menyukai kumpulan-kumpulan seperti ini yang untuk memberi makan kepada roh atma yang ada di dalam badan. Nah, itu yang kita abaikan. Itu yang kebanyakan kita mengabaikannya, kan? Badan itu dirawat bagus, kemudian meninggal pun diupacarai dengan miliaran gitu ya. Tetapi apa memberikan perhatian kepada yang punya badan itu, yang punya pakaian itu. Karena badan itu kan hanya pakaian sang atma. Jadi demikian, kalau masih ada yang menganggap aneh melarung abu mayat ke laut, ada sedikit bayangan kan untuk pemahamannya. Begitu. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak. Pak baju merah enggak? Pak baju putih? Yang Merah putih. Mungkin sedikit lagi dulu. Terima kasih penjelasannya. Iya, tadi mengenai upacara kalau di Bali itu kan yang katanya begitu yang juga tidak tahu, kalau misalnya katakanlah bebanternya kurang, berarti nanti dia tidak bisa membersihkan seperti tadi yang disampaikan. Apakah betul seperti itu? Banten. Ya, sesajian atau Banten. caranya yang Iya. Banten. Itu seperti kendaraan ya, mengantarkan kita. Banten juga pengantar. Hanya saja Banten pengantar itu tidak merupakan keharusan yang ketat. Keharusannya adalah keharusan yang bisa ditata melalui 9 penataan. Apa 9 penataan itu? 3 kali 3. 3 kali 3 itu adalah utama, madhyama, kanista. Sudah harus stop bilang nista ya. Kanista. Nista itu artinya yang tidak laku, tidak boleh, tidak baik, tidak. Nista. Sedangkan ini praktek agama, tidak ada yang nista. Yang ada kanista. Yang ada artinya yang tersederhana. Jadi ada 3, ada praktek-prakteknya, ada Banten, pelaksanaan Bantennya, pemargi Bantennya, Banten yang ada yang utama, ada yang madhyama, ada yang kanista. Yang utama ini 3 lagi, utama yang utama. Begitu juga dengan yang kanista. Jadi semuanya ini apa bahasa yang pasnya itu? Artinya bukan berarti, tunggu, jangan diganggu. Bukan berarti yang utama itu artinya itu sudah itulah yang diterima oleh Tuhan. Bukan itu. Utama itu artinya yang mampu. Kalau yang mampu ya, itu pilihannya, itu cara pelaksanaannya. Bantennya harus Banten yang utama. Yang tidak mampu, Banten untuk orang itu adalah yang kanista. Bahkan kanistaning kanista, sederhananya dari sederhana bahkan diterima itu. Jadi bukan hanya yang utama ya, apalagi utama yang utama, bukan hanya itu yang diterima.
Justru di sana ketika melaksanakan upacara utama ya, utama yang tiga ini, utama, madhyamaning utama, kanistaning utama. Kalau dilaksanakan itu ada ekstra kita sang yajamana yang melaksanakan dan sang purohita yang mau ngamargan, ya. Itu harus berhati-hati. Kenapa? Di sana ego itu akan mudah muncul. Keakuan itu lebih mudah muncul. Sedangkan kalau kita melaksanakan upacara, ego kita harus turun. Ketika ego kita turun, betari-betari berkenan dia. Ketika ego kita tinggi, betari-betari tidak mau datang. Walaupun suguhan makanan yang hebat-hebat, yang bagus-bagus ya. Seperti Sri Krishna tidak mau datang ke istana Duryodhana. Karena disiapkan segala makanan yang mewah-mewah. Yang mewah-mewah, segala makanan yang mewah-mewah disediakan. Sang Awatara, Sri Wisnu, tidak mau ke sana. Maunya beliau ke mana? Ke gubuknya Widura. Yang waktu itu Widura kebetulan masak bayam saja. Ke sana. Ini yang perlu kita renungkan. Itu Awatara Wisnu. Kan? Wisnu itu menolak yang mewah-mewah. Tapi mencari hanya bayam. Jadi kanistaning kanista, upacara bebantan, upacara ini yang kanistaning kanista itu bukan berarti tidak laku ya. Bukan berarti tidak diterima atau diterima sedikit kemungkinannya. Sama, penerimaannya sama. Yang akan menentukan sama itu adalah hati kita moyatnya. Hati kita melaksanakannya. Ketika kita tulus, ikhlas, dan ada kebersihan, kesucian di sana dari yang melaksanakan upacara, dari yang punya upacara. Itu berhasil itu. Karena Tuhan tidak bisa dibujuk dengan benda-benda yang beliau tidak punya. Jangan salah paham itu saja. Nah, kalau yang tidak mampu melaksanakan yang utama, dia tidak berkenan itu. Karena gimana caranya? Pinjam sana, pinjam sini, nanti Jual sana, jual sini. habis jual sana, jual sini. Kalau ini tidak punya kan, apa yang dijual? Pinjam sana, pinjam sini, nanti selesai upacara bertengkar. Penataan agama seperti itu tidak ada. Karena Tuhan tidak lobah, tidak perlu apa-apa. Beliau itu hanya perlu hati. Hati kita bersih. Nah, mantrem itu penting juga yang menyertai banten. Selain ketulusan, keikhlasan itu. Dan banten itu juga bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahannya bagaimana? Yang membuat siapa? Gimana membuatnya? Terus waktu ngaturan, ada aturan-aturan untuk ngaturannya. Siapa yang ngaturan? Kekuatan dari orang yang ngaturan, kesucian dari orang yang ngaturan, banyak di sana. Jadi kesimpulannya itu saja, Banten itu memang kendaraan. Bagi yang sudah di tradisi Banten, jangan ditinggalkan. Hanya perlu pemahaman yang benar saja. Jangan sekedar ikut-ikutan. Tetangganya milih utama, dia tidak mampu, tapi harus sama utama. Bahaya itu. Jika juga yang sangat mampu, lalu hanya kanistaning kanista yadnya, mayatnya yang hanya metik bunga di tetangga. Nah, di tetangga lagi. Iya, ngawur kan. Jadi ini agama tidak ada permainan di sana. Yang permain itu dari orangnya. Makanya tadi saya katakan kalau memilih utama itu bahaya di sana itu adalah keakuan kita mudah muncul. Termasuk keakuan dari yang muput. Kalau tidak hati-hati yang muput pun bisa keakuannya tidak sadar itu muncul. Itu aku yang menyelesaikan itu.
wah besarnya gitu misalnya kan. Jadi tidak sadar sudah akunya di sana muncul. Juga yang melaksanakan kanista ini kanista sederhana dari sederhananya. Ada bahaya di sana. Bahayanya apa? Ratu tidak mau memperlihatkan wajah ke tetangga karena merasa down. Tetapi keduanya kita harus senang dan bangga melaksanakannya. Bangga yang tanpa keagungan, bangga yang tanpa rendahan, ke apa namanya, rasa inferior nih kan. Kira aduh merasa diri hina dina gitu, tidak boleh itu. Di Banten itu mulianya di sana ketika kita menyesuaikan kemampuan kita. Hanya hati, pengerasaan, bakti itu ditata. Semakin tulus ikhlas, semakin dijaga kebersihan kesucian. Karena bahan-bahan Banten juga penting. Misalnya bahan Banten kita ngambil di mana gitu yang bekas. Bahkan kalau untuk sungguh-sungguh meyatnya melalui Banten ya, bahan yang sudah dilangkahi atau apa itu tidak boleh dipakai. Karena kalau terpaksa dipakai nanti menyucikannya ekstra sebelum dipersembahkan. Yatnya itu sesuatu Banten itu ya tidak main-main itu. Yang sudah dalam tradisi Banten jangan tinggalkan. Hanya perlu pemahamannya yang diperbaiki dan pelaksanaannya setelah memahami dengan baik, pelaksanaannya juga diperbaiki. Rahayu. Jadi pas jawabannya, oke. Ada yang kurang? Baju merah ada pertanyaan? Kok baju merah aja dicari dari tadi? Oke, cukup ya. Rahayu. Sri.